hari ke-6 konflik Palestina dengan Israel, dan sudah 1.200 lebih warga Gaza yang syahid. Sementara yang terluka sudah menyentuh angka 6.000, yang anak-anak, yang wanita. Subhanallah, sungguh menyedihkan. Dan di sana benar-benar lumpuh total. Internet hampir semua tempat itu mati. Sebagian listrik juga sudah mulai putus. Logistik semakin menipis. Mereka Zionis ini mentarget gudang-gudang logistik di Gaza. Dan mereka juga mentarget sejumlah pabrik-pabrik pengolahan makanan pokok, seperti gandum, roti, dan sebagainya. Ini jelas ada indikasi bahwa mereka sedang melakukan genosida terhadap warga Gaza. Mereka membantai warga sipil, anak-anak, dan wanita. Dan mereka berusaha membuat warga Gaza ini mati kelaparan dengan cara memangkas habis pasukan logistik dan menghancurkan gudang-gudang logistik. Ikhwata, diperkirakan agresi ini akan sangat panjang. Dan perlu diketahui bahwa kehancuran dalam 6 hari terakhir ini, dahsyatnya itu sudah melebihi 4 perang sebelumnya. Kalau 4 agresi itu digabung semua kehancurannya, maka itu masih kalah dengan kehancuran Gaza saat ini. Benar-benar ini sedang ada pembantaian massal. Subhanallah. Ikhwata, korban sejauh ini mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Jadi genosida, warga sipil yang ditarget oleh jet-jet tempur Israel. Warga Gaza itu banyak yang mengungsi sejauh mungkin ke tempat yang mereka anggap lebih aman. Biasanya, pengungsian ini akan berujung di sekolahan-sekolahan milik PBB. Kalau kita lihat di media, kanan kiri jalan Gaza itu udah pada hancur. Tinggal puing-puing bangunan. Kehancuran yang luar biasa dan banyak korban-korban yang syahid. Ikhwata, kaum muslimin di Palestina, mereka ketika dihujani bom dan roket dari Zionis, mereka sudah tak gentar lagi. Anak, istri, orang tua, saudara meninggal di depan mata mereka. Bagaimana rasa hati mereka? Mereka ingin terus jihad. Mereka ingin syahid agar bisa bertemu kembali keluarga mereka. Mereka yang sudah selesai dengan dunia, tidak ada lagi kekhawatiran akan hari esok atau apapun yang akan terjadi. Meski rumah untuk berteduh sudah dihancurkan pesawat tempur, tapi siapa yang bisa membunuh nyali? Insya Allah, anak-anak Palestina akan tumbuh menjadi pemberani. Mereka akan terus berjuang untuk Baitul Maqdis, untuk tanah mereka. Karena warga Gaza dulunya adalah pemilik tanah, desa dan lahan pertanian yang kini namanya bukan Arab lagi, seperti Tel Aviv, Askelon, Sderot, Asdod, dan lain-lain. Mereka yang bahkan tak tahu menahu tentang perang diusir seluruhnya, disudutkan ke kota kecil di pinggir laut 75 tahun yang lalu. Tanah mereka kemudian diisi orang asing dari Amerika, Jerman, Rumania, Ethiopia, Rusia, Ukraina, bahkan India juga ada. Nama-nama tempat menggunakan bahasa Arab juga dihapus. Para pemukim asing ini dilatih militer dan dipersenjatai untuk membela diri. Bela diri dari siapa? Bela diri dari pemilik asli tanah itu. Dari orang-orang terusir yang hampir putus asa di Gaza inilah kemudian lahir pemuda yang membuat penjajah tak pernah bisa tidur nyenyak. Kita sebagai umat Islam, ikhwata, harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan juga kenapa kita harus membantu mereka? Pertama, karena Islam. Mereka Muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan, orang Muslim seperti satu tubuh, satu jasad. Kalau satu luka, maka akan membuat suhu tubuh menjadi demam, menjadi sakit. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana. Dan kita tidak bisa menerima penjajahan ini. Kemudian alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang. Mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kan'an. Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk asli. Jadi, selain mereka Muslim mempertahankan karena agama mereka dicoret, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir selamat dari Firaun lalu memasuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi, sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab pada tahun 14 Hijriah, kemudian menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu.
dan seluruh masyarakatnya masuk Islam, kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi, ada alasan secara agama, kenapa kita harus membela mereka? Kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk, juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjidil Aqsa. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Abi Dzar berkata, kami sedang berdiskusi di antara sahabat-sahabat Nabi di masjid Nabi SAW di Madinah. Lalu kami berkata satu sama yang lain, mana yang lebih afdol, sholat di masjid ini atau sholat di Masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjidil Aqsa. Hadis ini berarti menjelaskan bahwa sholat di Masjidil Aqsa 250 kali lipat dibandingkan di tempat lain, karena di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Lalu kata Nabi SAW, tapi ketahuilah, sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat adalah Masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu. Ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang tinggal di sana, tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka. Dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang. Mereka mempertahankan tanah mereka. Mereka sampai mati tidak ingin menyerahkan Baitul Maqdis. Lalu, kata Nabi SAW berkata, dan ketahuilah, tanah sekecil itu pun di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa. Senilai itu pun tanah kita miliki di sana, karena ingin melihat Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada bumi dan seluruh isinya. Ini fadilah yang jarang orang dengar. Harus tahu, kalau di sana itu mempertahankan tanah seperti tali sendal saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan yakinlah ikhwata, bahwa ini akan berakhir. Suka tidak suka, dengan atau tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka, dengan tanpa kalian, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Itu janji Allah. Namun ikhwata, pertanyaannya adalah, di mana kita saat itu terjadi? Di mana kita ketika itu tercapai? Apakah kita ada dalam barisan orang-orang yang menonton dari jauh tanpa ada kontribusi? Kita hanya menangis tanpa adanya perang. Ayo bantu mereka dengan cara apapun. Tidak harus kalian ke Gaza, dengan materi, dengan informasi, dengan doa, dengan apa yang kita bisa. Yang penting harus ada peran dalam diri kita untuk perjuangan Baitul Maqdis dan Palestina. Ikhwata, Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Muhammad SAW. Wahai penduduk Palestina, maafkan kami tidak bisa banyak membantu di sana. Malu hati ini, malu karena seakan menjadi seorang saudara yang tidak bisa membantu saudaranya. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan mereka kekuatan, Allah berikan mereka pertolongan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh.